sahabat RSA UGM, kembali lagi dalam acara TikTok, Tips Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Mbak Pratiwi Dinyasari, SGZ RD. Selamat datang Mbak Dinya. Terima kasih dokter. Mbak, akhir-akhir ini itu kayaknya baru-baru aja, itu ada berita yang memberitakan kalau orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Jokowi, itu kok ceritanya hampir keracunan makanan. Katanya makanannya itu kandungannya ada formalinnya gitu. Nah itu kan kok bisa ya Mbak? Maksudnya kan orang nomor 1 di Indonesia kok hampir kecolongan gampangannya gitu. Nah sebenarnya sih formalin itu tuh apa sih Mbak? Jadi formalin itu kalau zatnya formaldehid namanya ya dok ya. Jadi larutan formalin itu formaldehid yang dilarutkan dalam air dengan kadar tertentu. Ada yang 30%, ada yang 50%, beda-beda tergantung kebutuhannya. Nah sebenarnya formalin itu atau larutan formalin itu sendiri sebenarnya itu sudah banyak dipakai di industri terutama dan legal sebetulnya dipakai di dunia industri. Jadi itu dipakai buat desinfektan, fungsinya buat desinfektan, kemudian buat pembersih rumah tangga gitu juga ada kandungan formalin sedikit biasanya. Kemudian pembunuh serangga itu juga bisa. Kemudian dipakai untuk pembuatan pupuk urea terutama juga pakai formalin. Kemudian yang kita sering dengar ya mungkin untuk pengawet jenazah mayat juga pakai formalin juga. Jadi emang fungsinya emang untuk di dunia industri sebetulnya formalin itu sendiri. Sebenarnya apa ya Mbak yang membuat si formalin ini menjadi kandungan yang berbahaya gitu? Kan pasti headline-nya formalin itu berbahaya gitu. Itu apa ya Mbak yang menyebabkan itu? Jadi karena sifat si formalin itu dia sifatnya korosif dok. Jadi dia kalau kena logam, kena zat-zat yang kayak kayu itu juga dia sifatnya korosif. Bayangkan kalau dia masuk ke saluran pernafasan gitu ya, pasti juga akan mengikis atau merusak di jaringan di saluran pernafasan itu. Kemudian selain korosif dia juga iritatif, jadi mudah mengiritasi. Kemudian dia juga jadi dari riset di luar negeri gitu dok. Pada tikus di risetnya itu, jadi tikus yang diberi formalin secara kontinu dalam dosis tertentu gitu ya, lama-lama dia kena kanker gitu. Jadi memang si formalin ini terbukti di tikus itu ya terbukti dia bersifat karsinogenik juga. Nah kemudian tadi saya sebutkan kalau si formalin itu kan dia bisa mengawetkan jenazah ya, karena dia sifatnya tuh selain tadi korosif, iritatif, dia juga kalau ketemu jaringan yang protein gitu ya, itu dia bisa mematikan jaringannya itulah dok. Jadi kenapa kok si jenazah bisa awet? Karena kan jaringan proteinnya kan mati nih kan otot-otot gitu ya, mati. Akhirnya kan bakteri nggak akan tumbuh di situ, makanya dia nggak membusuk si jenazahnya itu. Nah sekarang bayangkan apabila si formalin itu terhirup oleh manusia, terus tertelan, nah itu efeknya juga akan mematikan jaringan-jaringan di tubuh kita. Gitu. Makanya di industri pun ketika memakai formalin juga ada aturannya gitu, maunya nggak yang terus dengan bebas main campur-campur, itu juga berbahaya juga. Jadi tetap ada SOP-nya, harus pakai APD yang tertentu, mau penanganannya seperti apa juga ada aturan-aturannya. Gitu. Nah Mbak Dini suka jajan nggak? Ya, jajan. Oh, jajan hobi ya Mbak. Soalnya saya juga suka jajan ya Mbak. Nah, sebenarnya kan ini tuh sebenarnya formalin dalam makanan itu kan bukan berita baru ya Mbak ibaratnya. Jadi kayaknya dulu ada di stasiun TV yang penjual apa ngandung formalin yang disamarkan suaranya, nanti suaranya tinggal cempreng-cempreng gitu ya Mbak. Nah, itu kan sebenarnya banyak berarti kan sudah ibaratnya cerita lama. Kalau ternyata banyak makanan-makanan yang dicampur formalin, mungkin tujuannya biar lebih awet ya Mbak, sesuai dengan kegunaannya awalnya itu. Nah, kalau misalnya caranya biar kita tahu makanan itu mengandung formalin tuh gimana ya Mbak? Ada nggak ya Mbak sebagai mungkin masyarakat sahabat sehat RSA di rumah ini biar tahu gitu Mbak? Jadi kalau makanan yang mengandung formalin itu bisa dilihat dari ciri fisiknya ada. Jadi kan kalau yang dikasih formalin itu biasanya kan kayak mie gitu ya, ada mie basah, kemudian ikan, tahu, apalagi ayam biasanya pakai formalin itu ya. Buah kalau kasus Pak Presiden kan juga buah itu ya juga ada formalinnya kadang-kadang. Nah itu ciri fisiknya yang pertama itu buah atau bahan makanan itu teksturnya lebih keras, lebih padat. Jadi kalau misalnya tahu atau ikan biasanya kalau kita tekan pakai garpu aja kan hancur dia mestinya ya. Nah kalau yang pakai formalin itu biasanya dia teksturnya lebih keras, lebih kenyal gitu. Kalau mie dia ditarik tuh gak gampang putus. Salah satu ciri-cirinya itu. Kemudian selain dari teksturnya juga dari baunya. Jadi kalau kayak makanan kan pasti punya
punya bau khasnya ya. Kayak kalau tahu pasti punya ada bau-bau kayak kedelainya gitu mestinya. Mie ada bau-bau kayak bau tepungnya gitu ya. Ikan ada bau ocean lah, bau laut gitu, bau amis gitu ya. Nah kalau yang dengan formalin itu dia baunya nggak ada. Jadi baunya akan berubah. Jadi bukan bau khas bahan makanan itu. Di teksturnya, baunya, kemudian warnanya. Biasanya kalau warnanya itu dia cenderung lebih putih. Kalau mie gitu ya, mie basah kan agak kuning biasanya itu lebih jadi putih. lebih pucat gitu ya, Mbak? Pucat. Terus ikan, ayam juga lebih putih dagingnya kayak gitu. Terus kalau buah biasanya juga di cara ininya, jadi dia lebih mengkilat, lebih bagus. Apalagi kalau buah yang bertangkai biasanya tangkainya tuh udah busuk, udah kering gitu ya, buahnya masih bagus ya. Kita bisa curiga kalau itu ada formalinnya. Okay. Tapi memang itu kan secara fisik ya dok ya, itu kan subjektif ya, bisa iya bisa tidak gitu kan. Kalau yang validnya memang dicek di laboratorium, memang kita bisa uji kalau kita ada kecurigaan ke bahan makanan tertentu, kita bawa ke lab, bisa kita uji kan ada formalinnya atau tidak. Itu kalau secara biaya juga nggak terlalu mahal, sebenarnya relatif lah ya. Terus praktis juga dengan kita bawa sampel aja ke sana, labnya yang ngecek kan. Nah cuma memang kekurangannya kalau kita cek di lab itu dia nggak langsung jadi. Biasanya kita butuh beberapa hari buat menerima hasilnya. Cuma kalau di lab itu bisa lebih valid karena ada biasanya bentuknya kuantitatif. Jadi asal ada angkanya ya Mbak. Karena kan memang sebetulnya tubuh kita kan ada batas tolerir sebetulnya. Batas tolerir kadar formalin bisa kita terima tubuh kita. Nah si lab itu bisa menentukan angkanya berapa, masuk kadar bahaya atau tidak. Cara yang pertama dengan tadi lihat fisik si bahan makanannya. Yang kedua bisa uji lab tadi kalau memastikan ya, gold standarnya kayak uji lab. Yang ketiga kalau kita mau cek sendiri di rumah juga bisa. Oh ada cara Mbak? Jadi kita bisa beli reagennya dok, ada reagennya itu, reagen namanya formalin kit gitu. Itu di toko kimia ada, di marketplace juga banyak yang jual. Harganya juga relatif tidak terlalu mahal, 200 sampai 300 ribu, dan gampang juga pemakaiannya. Jadi cukup sampelnya dihaluskan, kita kasih pakai Aquades, tetes pakai si reagennya itu. Kalau ada perubahan warna jadi ungu, ada formalinnya. Tapi kalau nggak ada perubahan warna berarti dia tidak ada formalin. Itu juga bisa. Kemudian ada lagi cara yang levelnya rumah tangga juga bisa. Tapi ini juga banyak biasnya sih dok. Sebenarnya kalau untuk kita sekedar untuk ada kecurigaan, pengen memastikan bisa gitu ya. Pakai kulit buah naga. Oh diapakan ya tuh Mbak kulitnya? Jadi kulit buah naganya itu kulitnya kita potong kecil-kecil, kita hancurkan, terus kita kasih jeruk nipis sedikit, ada airnya nih lama-lama ya. Nah, terus pakai tisu atau kertas saring gitu ya, dicelupkan ke buah naga tadi. Kulit buah naganya kan jadi agak merah ya, semburat merah gitu si kertasnya, tisunya kita agak tiriskan, keringkan. Atau sampel bahan makanan yang kita uji itu kita hancurkan juga, kita haluskan, kita campur air, terus kita teteskan di atas tisu tadi. Nah nanti kalau misalnya si tisunya yang kena bahan makanan itu berwarna jadi lebih merah, lebih gelap, itu nanti berarti mengindikasikan ada formalin di situ. Tapi kalau warnanya jadi pudar, jadi putih, jadi pudar, berarti nggak ada formalinnya. Cuma memang kalau yang cara tadi yang pakai buah naga, kemudian cara fisik kan memang itu subjektif ya, maksudnya tidak banyak biasnya lah, tidak valid. Tapi kalau mau yang valid ya kita bawa ke lab untuk diujikan. Oh Mbak, tadi ngomong-ngomong cara pengecekan itu yang kalau misalnya ngelihat kayak warna, kemudian tekstur sama bau, itu dalam bentuk makanannya itu mentah, masih mentah, kita bandingkan dengan maksudnya kayak kalau ibu-ibu zaman sekarang kayak tingkat kesegarannya, atau memang itu dalam posisi sudah dimasaknya aja bisa kelihatan Mbak bedanya apa? Biasanya masih mentah. Oh masih mentah. Karena kalau sudah dimasak kan sudah berubah teksturnya, pasti sudah berubah, warnanya pasti berubah. Dan memang kalau dengan proses masakan kan juga dia meningkatkan tingkat keawetan makanannya juga kan. Oh iya. Gitu. Jadi akan bias juga gitu. Kalau kita lihatnya di bahan makanan yang masih mentah. Oke. Jadi salah satu cirinya juga, maaf tadi terlewat. Jadi itu kalau kita nyimpen makanan udah lama, kita ngerasa udah lama, seminggu lebih nih misalnya, kok masih awet, kita perlu curiga juga, jangan ada formalinnya gitu. Kayak kalau tahu gitu kan disimpan di kulkas paling tahan 4-5 hari udah jadi kuning, jadi berlendir gitu ya. Kalau kita simpan udah seminggu kok masih bagus, ya kita perlu curiga juga, jangan ada formalinnya. Gitu. Nah kalau kan udah tahu nih Mbak cara ngetes lah ibaratnya, cara ini. Nah kalau cara menghindarinya tuh ada nggak ya Mbak? Baiknya gimana nih kalau misalnya itu kan kayaknya dijual bebas ya Mbak. Makanan yang seperti itu pun kayak juga banyak gitu di pasaran gitu. Jadi kalau cara menghindarinya ya memang pertama kita ketika memilih kita belanja bahan makanan itu ya kita pastikan sumbernya kita
percaya. Maksudnya kita tahu mungkin dia misalnya ke tempat penjual ayam, ya dia punya tempat penyimpanan yang proper lah, mungkin punya freezer atau punya kulkas, atau kita tahu dia dapat ayamnya dari mana, mungkin dia motong sendiri misalnya. Atau ketika disajikan nggak yang diler begitu aja gitu, mungkin disajikan dalam pendingin, itu kan juga relatif lebih istilahnya dia berarti paham tentang higien sanitasi, tentang keamanan pangan kayak gitu. Dan yang kedua, ya kita cek fisiknya tadi ya, ketika membeli bahan makanan benar-benar pilih, cek fisiknya, pastikan itu segar, dari baunya, dari teksturnya, dari warnanya, tuh pastikan tuh bahan makanan yang segar. Kemudian yang ketiga, kalau makanan kemasan kan, kalau kayak tahu kan ada kemasannya, biasanya ada mie basah ada kemasannya, pastikan ada ininya, nomor registrasi Badan POM atau IRT. Nah itu memang sebenarnya kan kalau ada produk yang sudah mendapat nomor registrasi itu artinya si produsennya sudah dilatih oleh dinas terkait, dinas kesehatan dalam hal itu adalah Badan POM dalam hal ini, dan sudah disidak tempat ininya, tempat produksinya. Sudah dicek gitu ya Mbak? Dicek, dipastikan bahwa memang bahannya dapat dari tempat yang aman, kemudian cara pengolahannya juga cara pengolahan yang aman, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang terakhir ya berdoa sebelum makan. Oh iya benar. Berdoa supaya aman ya Mbak. Namanya kita usaha ngecek sudah. Iya, ikhtiarnya sudah. Yang penting berserah Mbak. Oh iya. Berdoa sebelum makan. Insya Allah bisa dilindungi sama Tuhan gitu ya. Nah Mbak, ini kan kayak mungkin banyak orang-orang mager ya Mbak, malas gerak. Terus habis itu anak-anak kosan gitu. Nah, kalau di RSA di bagian gizi itu kan bisa ya Mbak. Maksudnya pesan makanan yang ibaratnya kan kalau dari gizi rumah sakit pula itu kan sudah terjamin kebersihannya dan kandungannya gitu ya Mbak ya. Iya, jadi instalasi gizi RSA UGM ini punya catering diet ya, catering diet Nutri Hospita. Dan itu kami melayani nggak cuma pasien aja, pasien rawat inap sudah kami layani instalasi gizi. Kalau cateringnya melayani catering diet maupun catering untuk umum ya, yang non diet gitu. Dietnya bisa macam-macam sesuai kebutuhan sahabat sehat RSA. Jadi kalau misalnya pasien atau ada keluhan diabetes misalnya, bisa kita aturkan, nanti kita sesuaikan menunya memang menu yang khusus untuk pasien diabetes. Kemudian kalau mau diet menurun berat badan, misalnya obesitas gitu ya, pengen diet daripada pusing-pusing makannya harus apa. Iya kan harus gitu dihitung kan Mbak, iya, biasanya nggak boleh kalorinya berapa, lemaknya berapa, itu nanti juga sudah termasuk dihitung kan? Jadi sebelum proses pemesanan kita asesmen dulu biasanya dok. Jadi usia berapa, jenis kelaminnya apa, berat badan, tinggi badan, aktivitasnya, kita hitungkan kebutuhannya, kita buatkan meal plan-nya. Nah nanti teman-teman sahabat sehat RSA tinggal menerima makanannya nih gitu. Itu free ongkir dok. Oh sampai diantarkan bahkan. Wah mantap banget sih kalau itu. Ongkir di radius 9 km. Oh ya, cocok untuk orang-orang yang mager ya Mbak. Iya benar. Pesen aja. Pesen gitu langsung kan, nanti nyampe depan kosan, depan rumah gitu kan ya Mbak. Oke. Nah jadi memang itu yang penting dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, bagaimana cara memilih makanan yang baik dan bersih serta kandungannya yang sehat juga. Nah kalau misalnya sahabat RSA mager atau males gerak dan bingung mau pesan apa, mungkin bisa pesan ke Nutri Hospita gitu. Terima kasih ya Mbak Dini kesempatannya. Sekian sahabat RSA, sahabat sehat RSA, sampai jumpa.